Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan semuanya, mahasiswa semuanya, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, baik dari perguruan tinggi negeri maupun dari perguruan tinggi swasta, baik juga dari perguruan tinggi keagamaan. Nah, hari ini kita akan bahas lanjutan terkait dengan perbankan syariah, mungkin mata kuliah perbankan syariah. Mungkin teman-teman mata kuliah ini ada yang dapat di semester 5, mungkin juga ada dapat di semester 7 ya. Tapi yang pasti disclaimer dulu, materi ini saya buat mudah-mudahan bisa membantu dan artinya kita belajar bersama, yang belajar bersama terkait dengan perbankan syariah, yang mudah-mudahan bisa sedikit membantu belajar bersama dan sama-sama belajar ya. Tidak ada maksud untuk menggurui. Baik teman-teman dan rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan bahas terkait dengan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada hari ini terkait dengan hal itu ya. Gambarannya ya seperti ini. Nah, terkait dengan itu ada beberapa hal perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan sistem yang digunakan dalam produknya. Kemudian yang kedua adalah dalam susunan pengurusnya. Kemudian yang ketiga adalah jenis pengikatan atau akadnya. Kemudian hasil investasi setiap bulannya. Kemudian dalam hal penyaluran dana. Kemudian dalam hal fungsi sosialnya. Ya, kita bahas satu-satu pelan-pelan ya. Baik teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, rekan-rekan semuanya. Yang pertama, sistem yang digunakan dalam produk, perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Nah, sistem yang digunakan dalam produk untuk bank konvensional, dia berbasis bunga. Ketika teman-teman melakukan pinjaman atau kredit, maupun teman-teman menabung, teman-teman semuanya berbasisnya apa? Berbasisnya bunga. Jadi bank konvensional berbasisnya bunga. Kemudian untuk bank syariah, dia menggunakan non bunga, dia menggunakan bagi hasil, ya margin, sewa atau fee dan lain sebagainya tergantung dari akadnya. Sehingga memang untuk perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional sebenarnya pada underlying akadnya ya, akad yang digunakan ya. Jadi bank syariah itu macam-macam tergantung dengan akad yang digunakan. Kalau misalnya jual beli jual beli dia ada murabaha, bagi hasil bisa mudharabah musyarakah. Kalau fee atau sewa itu bisa ujroh, ijaroh, dan lain sebagainya ya. Nah, baik itu yang pertama sistem yang digunakan untuk bank konvensional dia murni berbasis bunga, kemudian untuk bank syariah dia dan bunga bisa bagi hasil, bisa margin, bisa sewa atau fee. Kemudian untuk susunan pengurus ya, susunan pengurus untuk bank konvensional dia hanya punya dewan komisaris dan dewan direksi ya, hanya dua ya, punya dewan komisaris dan dewan direksi. Sedangkan untuk bank syariah dalam susunan pengurusannya ada dewan komisaris dan direksi pastinya sama, kemudian ada tambahan yang namanya dewan pengawas syariah atau DPS ya, ada dewan pengawas syariah. Sehingga yang membedakan antara bank syariah sama konvensional, bank syariah ada namanya dewan pengawas syariah gitu. Kemudian untuk jenis pengikatan atau akadnya, jenis pengikatan akadnya untuk bank konvensional dia hanya satu jenis pengikatan ya, karena tadi berbasis bunga hanya satu aja jenis pengikatan. Kalau kredit ya kreditnya, kredit itulah gitu gambarannya. Nah, sedangkan untuk bank syariah dia beragam jenis akadnya. Jadi ya, ada underlying akadnya bisa murabahah, jual beli, bisa musyarakah, mudharabah untuk bagi hasil usaha, kemudian bisa ijarah, bisa salam, bisa isnad dan sebagainya. Berbagai jenis akad. Nanti kita akan bahas terkait dengan akad-akadnya. Nah, kemudian apa lagi, Pak? Nah, kemudian ada hasil investasi setiap bulannya. Nih, kalau bank konvensional, untuk hasil investasi setiap bulannya, kalau teman-teman nabung, dia tetap ya, tetap ya. Misalnya teman-teman nabung kena 7% ya, 7% lah sampai selama-lamanya. Nah, untuk bank syariah sendiri berfluktuasi ya. Ketika memang dalam artian ketika bank itu memiliki apa namanya keuntungan yang lebih, maka atau kinerja banknya baik, maka hasil investasi sebulan yang kita dapatkan juga akan bertambah gitu ya gambarannya. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan penyaluran dana ya, terkait dengan penyaluran dana. Nah, untuk bank konvensional, dia tidak melihat terkait dengan apakah dia sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Semua bisnis yang menguntungkan itu biasanya bank konvensional ambil ya. Terkait dengan dia tidak melihat apa namanya istilahnya bidangnya apa. Namun ketika melihat apa namanya terkait dengan hasil usahanya bagus, bisnis bagus selama 2 tahun bagus, laporan keuangan bagus, dia biasanya ambil
semua bisnis yang menguntungkan gitu ya. Ya, tapi yang pasti bisnis menguntungkan ini yang tidak bertentangan dengan undang-undang ya. Nah, kemudian bedanya dengan bank syariah, penyaluran dana ya untuk bank syariah untuk pembiayaannya hanya berdasarkan bisnis, hanya ada bisnis yang menguntungkan yang sesuai prinsip syariah. Maksudnya apa, Pak? Nah, misalnya ada perusahaan minuman beralkohol ataupun misalkan perusahaan makanan yang non halal, maka bank syariah walaupun itu menguntungkan dia tidak akan ambil. Dia tidak akan menyalurkan dananya atau pendanaannya, penyaluran pembiayaannya kepada bidang bisnis tersebut walaupun itu menguntungkan. Namun ketika tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka dia tidak akan menyalurkan apa namanya pembiayaannya atau pembiayaan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk fungsi sosial, bank konvensional biasanya tidak ada ya. Untuk fungsi sosial, biasanya bank konvensional dia tidak ada fungsi sosialnya, dia tidak ada terkait dengan itu. Namun untuk bank syariah, dia terdapat ya, dapat berperan sebagai lembaga amil zakat ya. Bank syariah bisa berperan sebagai lembaga amil zakat atau LAS, atau dalam bank syariah ini biasanya dia memiliki LAS. Dulu sebelum zamannya BSI ada BSM, Bank Syariah Mandiri itu punya namanya LAS BSM. Ya, seperti juga di sekarang BSI juga punya gitu ya. Jadi seperti itu gambaran terkait dengan fungsi sosial. Kalau di bank konvensional yang tidak ada, ketika di bank syariah ada berperan sebagai lembaga amil zakat. Nah, jadi seperti itu teman-teman gambaran terkait dengan perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk mengingatnya lebih cepat ya teman-teman, yang pertama teman-teman coba ingat-ingat atau pahami terkait dengan keterangannya dulu ya. Ada 6. Ada sistem yang digunakan, sistem ya. Sistem ya, oke. Sistem. Pertama sistem, ingat-ingat sistem berarti sistem yang digunakan. Kemudian ada susunan pengurus, sistem pengurus, oke. Kemudian akad jenis pengikatan atau jenis akad ya. Kemudian ada hasil investasinya, ya hasil investasinya. Kemudian ada penyaluran dananya, kemudian ada fungsi sosial. Oke, kita ulang lagi. Pertama terkait dengan sistem yang digunakan, kemudian ada susunan pengurusan, ya, kemudian jenis pengikatan, kemudian hasil investasinya, kemudian penyaluran dananya, kemudian fungsi sosial. Dalam sistem yang digunakan berbasis bunga untuk konvensional, non bunga untuk syariah. Bagi hasil bisa, margin bisa, sewa bisa, fee bisa. Soal pengurusnya, di sini hanya ada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Bank Syariah ada tambahan namanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Biasanya setiap bank syariah itu ada namanya DPS. Di bawah DSN Nasional MUI ya. Kemudian jenis pengikatannya, untuk bank konvensional hanya satu jenis pengikatan, sedangkan untuk bank syariah beragam jenis akadnya. Untuk hasil investasi setiap bulannya, bank konvensional tetap, dan bank syariah berfluktuasi sesuai kinerja bank. Kalau kinerja bank turun, kemungkinan turun. Tapi biasanya kinerja bank insya Allah selalu meningkat. Kemudian penyaluran dana, ya, semua bisnis menguntungkan, dia tidak lihat itu apakah terkait dengan yang penting berdasarkan undang-undang, tidak bertentangan, dia tidak mesti harus sesuai prinsip syariah. Tapi ketika bank syariah, dia hanya bisa menguntungkan pasti sama yang sesuai prinsip syariah. Ada underlying-nya yang sesuai prinsip syariah. Berarti yang halal-halal saja. Misalnya industri yang perusahaan makanan non halal dia tidak ambil, perusahaan makanan beralkohol, minuman beralkohol juga tidak ambil. Kemudian ada fungsi sosialnya. Ya, ada fungsi sosial. Untuk di bank konvensional tidak ada fungsi sosial. Kemudian untuk bank syariah terdapat atau dapat berperan sebagai lembaga amil zakat, atau di lembaganya biasanya terdapat atau ada apa namanya apa namanya anak kegiatannya itu, atau kegiatan dalam kegiatannya punya lembaga yang namanya lembaga amil zakat atau LAS. Baik, demikian teman-teman dari rekan semuanya. Semoga bermanfaat terkait dengan penjelasan kami terkait dengan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, menambah wawasan terkait dengan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Jadi tidak hanya kita tahunya hanya, oh bank konvensional bunga, oh bank syariah itu bagi hasil gitu ya. Tidak hanya seperti itu. Itu basic banget. Ternyata ada perbedaan-perbedaan lain yang mesti harus kita ketahui juga. Baik, demikian teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan.
Insya Allah panjang umur sehat badan. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.